Tetap gol bagi Borneo. Bojan Hoda akui kekecewaannya usai Persib Bandung ditakluk Malut United. Persib Bandung telah berhasil ditaklukkan oleh Malut United pada saat bertamu pada pekan ke-31 Liga 1 2024 hingga 2025. Laga Malut United melawan Persib Bandung telah diselenggarakan di Stadion Gelora Kiai Ternate pada hari Jumat 2 April 2025, dan dalam kesempatan tersebut Persib Bandung harus mengakui kekalahannya. Gol yang telah diciptakan oleh Wahyu Prasetyo pada menit ke-65 merupakan gol semata wayang yang dicetak oleh tim tuan rumah, dan setelah itu Persib Bandung hanya bermain dengan 10 orang mulut pada menit ke-72. Ciro Alves terpaksa meninggalkan lapangan setelah mendapatkan kartu merah, dan pada hal tersebut sekaligus telah membuat Persib Bandung harus bersabar dalam merayakan gelar juara Liga 1 2024 hingga 2025. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda telah mengakui sebuah kekecewaan atas kekalahan yang diderita oleh anak asuhnya. "Saya pikir di pertandingan ini, kami berimbang 50-50, kami lebih baik dalam hal membuat peluang tetapi tim hanya butuh mencetak gol. Usaha dari set piece dan faktor konsentrasi pemain membuat gol di pertandingan ini tidak berbuah," kata Hoda. Bagi Bojan Hoda, ini bukan hanya tentang sepak bola. Pada akhirnya, ia berpikir bahwa ini bukan soal poin dan Persib Bandung tidak memanfaatkan peluang yang dimiliki. "Tapi alasannya adalah karena kami ingin menjuarai Liga di Bandung," katanya seraya tersenyum. Bojan membenarkan Dewa United sudah bukan lagi pesaing timnya dalam perebutan gelar juara, sebab tim berjuluk Banten Warrior itu mengalami hasil seri dari Barito Putra. "Mungkin kami kalah hari ini, tapi kalau Persebaya tidak mengalahkan Kediri, kami tetap jadi juara dan kami bisa rayakan sambil ngopi di kafe. Mungkin kami bahkan tidak perlu menentukan hingga pertandingan terakhir," ucap Bojan Hoda. "Tapi, semuanya masih terbuka, kami ingin memenangkan semua pertandingan sampai akhir. Ya, Dewa imbang hari ini, itu bagus buat kami, tapi kami tetap ingin menang di tiap pertandingan," lanjutnya. "Pada akhirnya, kami juga mendapat bonus untuk setiap pertandingan, jadi kami akan fokus ke laga berikutnya," tegasnya. Bojan Hoda juga telah menyinggung terkait kartu merah yang didapatkan oleh Ciro Alves, akan tetapi tidak ingin menyalahkan sang pemain. Menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa dalam permainan sepak bola. "Ini hal yang normal terjadi di sepak bola. Pada akhirnya, kami tidak bisa meraih 3 poin tetapi tim bisa membuat peluang lebih baik," ucap sang juru taktik. Sementara itu, Febri Bau kecewa sekaligus ngamuk atas kekalahan malam itu. "Yang jelas ini bukan hasil yang kita inginkan. Bagaimanapun kita telah berusaha untuk mendapat yang terbaik, tapi mendapat hasil yang tidak maksimal," ucap Bau. Pemain yang akrab disapa Bau ini sedikit lega. Ia bisa kembali mendapatkan kepercayaan bermain meski hanya berperan sebagai pemain pengganti. Ini merupakan penampilan keduanya di musim ini setelah cukup lama beristirahat karena cedera serius. "Setelah saya cedera tentunya tak mudah. Yang pasti step by step ke depannya saya ingin dan selalu meningkatkan di setiap pertandingan," tegas Febri. Berita lainnya, Ciro Alves tak akan ikut pesta juara Persib di pekan ke-32 Liga 1, akibat kartu merah kontroversial. Ciro Alves dipastikan absen saat Persib Bandung menjamu Barito Putra pada laga pekan ke-32 pekan depan. Seiring kartu merah langsung yang diterima striker asal Brasil tersebut saat menghadapi Malut United, Ciro dianggap bersalah karena dengan sengaja menyikut dagu pemain Malut United Ubeimar Angulo pada menit ke-72. Wasit Setiawan dengan tegas mengusir pemain berusia 36 tahun itu usai melihat tayangan VAR. Insiden yang menimpa Ciro Alves itu bermula ketika Beckham Putra mencoba menerobos barisan pertahanan Malut United. Beckham pun harus jatuh bangun melindungi bola dari tekanan para pemain lawan. Ciro yang berada tidak jauh dari posisi Beckham datang dan berupaya membantu. Saat menerima umpan dari Beckham, Ciro secara refleks memutar badan dan mencoba melindungi bola dari rebutan pemain lawan. Sayangnya, tangan Ciro mengayun hingga menyikut lawan di belakangnya. Seketika itu, Angulo yang terkena sikutan Ciro langsung tersungkur. Saat kejadian itu, wasit tidak meniup peluit pelanggaran. Bola yang lepas dari kaki Ciro langsung disapu oleh Yacop Sayuri hingga menghasilkan tendangan sudut. Di saat itulah wasit menerima informasi dari wasit video assistant referee, VAR,
wasit Setiawan pun langsung mengecek tayangan ulang pada monitor VAR di pinggir lapangan. Alhasil, Ciro dianggap dengan sengaja melakukan sikutan kepada Ubemar Angulo. Saat itu, wajah Ciro terlihat kecewa dan sedih karena dianggap melakukan pelanggaran keras dan diusir keluar lapangan. Atas kartu merah yang didapatkannya, Bobotoh pun membanjiri dukungan untuk Ciro Alves di media sosial, dan tak sedikit bobotoh memojokkan wasit dengan ketidakadilannya. Bahkan, istri Ciro pun turut mengomentari keputusan kampret itu. Sangat tidak adil Ciro kartu merah, padahal dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Kartu merah untuk Ciro adalah ketidakadilan besar. Dia tidak melakukan kesalahan, dia harus menanggung hukuman yang tidak pantas. Sepak bola seharusnya adil, ucap Duda Mondadori, istri Ciro. Dalam kesempatan lain di lapangan saat kejadian, Ciro sempat mendapat motivasi dari sejumlah pemain kedua tim, termasuk Ubemar Angulo sendiri serta pelatih Malut United Imran Nahumaruri. Iya, wajar jika Ciro tampak sedih dan kecewa. Selain dipastikan absen pada laga pekan ke-32, Ciro juga dipastikan tidak bisa merayakan pesta juara secara langsung di lapangan bersama teman-temannya, melainkan dari tribun penonton. Tentu hal itu menjadi kado buruk Ciro yang sudah menyatakan berpisah dengan Persib dan bergabung dengan Malut United di musim depan. Berita lainnya, pelatih Malut United Imran Nahumaruri menyatakan kemenangan itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemain. Selama sepekan terakhir, mereka berlatih dengan luar biasa sebagai persiapan menghadapi Persib. Ket dia seusai laga. Gol Malut United dicetak oleh Wahyu Prasetyo dari skema sepak pojok pada menit ke-65. Adriano Castanheira sebagai pemain pengganti di awal babak kedua melepaskan umpan dari sepak pojok menuju tiang jauh, lalu disambut sundulan bek yang akrab disapa Hulk tersebut. Kemenangan Malut United atas Persib tidak diraih dengan mudah. Laskar Kieraha mendominasi pertandingan dengan unggul 62% penguasaan bola. Tim asuhan Imran Nahumaruri juga tercatat melepaskan 10 tembakan dan 2 shots on target, berbanding terbalik dengan Maung Bandung yang melepaskan 1 tembakan tepat sasaran dari total 5 kali percobaan. Imran mengatakan, jalannya laga itu sesuai perkiraan. Dari awal, saya sudah mengatakan bahwa laga tidak akan mudah, tetapi para pemain dapat menjalankan taktikal yang dipersiapkan. Kami berupaya memaksimalkan peluang melalui set piece dan akhirnya berbuah gol, kata dia. Selain set piece, Imran mengatakan masuknya Adriano Castanheira pada awal babak kedua merupakan bagian dari taktikal yang sudah dipersiapkan. Terbukti, kehadirannya memberi dampak dengan catatan 1 assist untuk gol Wahyu. Imran juga menyebut ada faktor non-teknis yang membuat para pemain dapat menjalankan strategi dengan maksimal. Saya mengatakan kepada pemain bahwa pertandingan ini 70% pertarungan mental, 30% taktikal. Saya menantang pemain menciptakan sejarah dengan mengalahkan Persib di Gelora Kieraha, ujar dia. Menurut Imran, Malut Unit masih banyak kekurangan, tidak hanya aspek menyerang, tetapi juga bertahan. Para pemain masih sering kehilangan konsentrasi. Pemain Malut United, Wahyu Prasetyo, mengatakan, hasil ini tak lepas dari taktikal pelatih. Situasi terjadinya gol sama seperti apa yang dilakukan saat latihan. Kami terus mengulangi skema tersebut dan alhamdulillah gol bisa terwujud dalam laga yang sesungguhnya, kata dia. Kemenangan ini turut melanjutkan tren positif tak terkalahkan Malut United dalam 13 laga terakhir. 9 menang, 4 imbang. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan bertandang ke markas PSM Makassar. Berita lainnya, Persib Bandung tunjuk Jajang Nurjaman sebagai Direktur Teknik. Persib Bandung resmi menunjuk Jajang Nurjaman sebagai Direktur Teknik yang akan fokus pada pengembangan pemain muda sebagai bagian dari penguatan fondasi jangka panjang klub. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Adhitya Putra Herawan mengatakan penunjukan ini menjadi bagian dari proses transformasi menyeluruh. Persib saat ini tidak hanya sedang bertransformasi, tetapi juga berevolusi dalam berbagai aspek. Salah satu fokus utama kami adalah penguatan sistem pembinaan pemain muda, kata Adhitya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Persib Bandung bermartabat yang telah mempercayakan saya sebagai Direktur Teknik. Ini adalah kebanggaan dan penghargaan besar bagi saya. Darah saya adalah Persib. Sejak menjadi pemain hingga pelatih, saya selalu bersama klub ini, meskipun sempat berkiprah di beberapa klub lain, ungkapnya.